قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Pak Ustaz Samsu bisa dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sahabat kilat, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salat Fajar. Dan hari ini Rabu 25 Maret ya, 2020 masih bertepatan 5 Syawal ya, 1447 Hijriah. Jadi masih dalam suasana Idul Fitri. Baik, kita saling mengucapkan ya tahniyah Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya. Jadi semoga Allah menerima atau mengabulkan semua ibadah kita semua, termasuk khususnya saum ya, saum kita siyamana wa siyamakum ya. Baik, kali ini kita akan membahas tema khusus atau topik khusus ya terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Lazimnya kita memang yang barangkali dikenal luas termasuk anak-anak kecil itu 17 Agustus tahun 1945 yang jarang dikemukakan. Peristiwa penting itu sebagai karunia Allah bagi bangsa Indonesia itu terjadi pada hari Jumat ya. Jadi, hari Jumat 17 Agustus 1945 dan itu bertepatan dengan 9 Ramadan ya. 9 Ramadan 1364. 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi ini tentu bukan semata-mata kebetulan, walaupun tentu dalam Islam tidak ada kebetulan, itu qadarullah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi mengingat 9 anggota tim panitia khusus dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, maka mestinya ini dipertimbangkan dengan sematang-matangnya ya. Bukan semata-mata karena mayoritas kaum muslimin, tapi memang ada representasi ya. Jadi kita tahu 9 anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tepatnya panitia 9 yang dibentuk oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, itu memang ada representasinya ya. Kalau kita lihat 9 anggota itu yang memang yang 8 itu muslim. Lalu yang non-muslim itu 1. Itu ahli hukum Mr. A.A. Maramis. Dari 9 yang, dari 8 yang muslim itu kalau dalam kategorisasi sekarang barangkali kita bisa sebut yang 4 itu cendekiawan kampus ya. Yang 4 lagi ulama atau kiai atau asatid gitu ya. Jadi yang cendekiawan kampus mungkin komposisinya adalah seorang insinyur, seorang ekonom, dan 2 orang ahli hukum. Jadi ahli hukumnya ada 3. Dengan Mr. Ahmad Ramis, ada Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Lalu yang ahli ekonominya Dr. Andes Muhammad Hatta, atau Bung Hatta ya. Yang insinyur itu Bung Karno ya, Insinyur Soekarno ya. Nah kemudian kalau 4 kiai atau 4 asatid ya, 4 ustadz, 4 tokoh muslim atau 4 ajengan lah ya kiai, itu Kiai Haji Profesor Abdul Kahar Muzakir, itu dari Muhammadiyah atau juga dari Partai Islam Indonesia. Lalu Kiai Haji Agus Salim, ini paman dari Profesor Emil Salim, Kiai dari para penyadar. Lalu ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ini putra dari pendiri NU ya, putra dari Kiai Haji Wahid, Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Jadi Wahid Hasyim kalau dari sisi yang lebih muda kita lihat ini ayahnya Gus Dur, ayahnya Gus Dur Abdurrahman Wahid. Dan yang terakhir Kiai Haji Abi Kusno Cokrosuyoso. Ini dari Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi ada 4 kiai, ada 4 asatid, ada 4 cendekiawan kampus. Jadi ya hemat saya tidak sebarangan lah, pasti melalui diskusi serius untuk mencari momentum yang tepat. Dan itu ya tentu kita selalu menyebut Jumat berkah ya, hari Jumat itu penuh keberkahan ya. Dipilih Jumat, tanggalnya 9 Ramadan ya. Ya tentu kita tidak tahu persis karena tidak ada catatan mengapa tanggal 9 ya, dipilih 9 Ramadan. Sebetulnya bisa aja 17 Ramadan waktu perang Badar kalau di sejarah. Tapi ini 9 Ramadan. Cuman dalam kalender Miladiah atau Masehi memang itu 17 Agustus. Jadi Jumat 17 Agustus 1945, Jumat 9 Ramadan 1364. Jadi kemarin waktu bulan Ramadan tanggal 9 itu 1440 itu ulang tahun yang ke-83 berarti. Ke-83 ya. Sementara nanti 17 Agustus 2026 itu ulang tahun yang ke-81 ya. Ya wajar berbeda karena setiap tahun itu selisih 11 hari ya. Kalender Hijriah itu 354. Jadi 11 hari lebih cepat atau lebih singkat dibanding tahun Syamsiah atau tahun matahari ya, dibanding kalender Masehi. Baik, jadi berbicara mengenai mensyukuri kemerdekaan Indonesia, tentu saja ini wajib ya hukumnya mensyukuri itu. Karena ini karunia Allah ya, yang nanti di kaidahnya kita tahu di surat Ibrahim itu la in syakartum la azidannakum ya. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan ya. Baliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid ya. Kalau kita kufur atau kufur terhadap karunia ini nauzubillah min zalik, malah ingatlah siksaku amat pedih kata Allah. Jadi mensyukur itu keniscayaan ya, ya kewajiban ya keniscayaan. Cuman bagaimana mensyukuri ini? Nah, ini mungkin butuh definisi yang paling sederhana itu barangkali dari tafsir Al-Manar gitu. Al-Manar itu Syekh Muhammad Abduh ya. Syekh Muhammad Abduh itu bisa kita kutip, bersyukur itu menggunakan karunia Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi setiap karunia Allah itu tuh ada tujuan tertentu ya. Dan sesuai dengan tujuan atau kehendak itu, itulah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Kalau dalam bahasa Buya Hamka ya, Profesor Dr. Buya Hamka yang nantinya jadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang pertama, itu waktu Kongres Kebudayaan tahun 1952, beliau menyatakan dengan singkat dan lugas itu mengatakan yang namanya merdeka atau kemerdekaan adalah membudakkan diri kepada kebenaran, dan beliau tekankan kebenaran itu dengan K besar. Itu maksudnya al-haq ya. K besar kebenaran itu al-haq, salah satu dari al-asmaul husna ya. Maksudnya berarti membudakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai muslim itu sebagai hamba Allah sungguh-sungguh membudakkan diri kepada Allah, maka itulah kita berarti mensyukuri kemerdekaan, kita menjadi orang merdeka, kita menjadi bangsa atau umat yang merdeka. Nah tentu ini kalau kita baca sebetulnya tercermin dalam balik lagi hasil karya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu yang kita sebut pembukaan ya atau mukadimah. Dulunya itu kan namanya mukadimah atau preambul atau pembukaan Piagam Jakarta ya. Hanya setelah 1 hari merdeka, lalu ada dari tokoh Indonesia Timur, tepatnya mungkin dari Sulawesi Utara, yang menyampaikan pada Bung Hatta lalu Bung Karno bahwa mereka usul supaya pasal 29 ayat 1 itu diubah
Kan semula di konsep Piagam Jakarta itu pasal 29 ayat 1 itu negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dianggap ya dalam tanda petik eksklusif atau cukup eksklusif. Ya usulan atau protes itu diusulkan yang lebih netral. Lalu berunding Bung Hatta, Bung Karno ada dengan anggota PPKI yang lain sampai di 7 kata itu dicoret, lalu komprominya pasal 29 ayat 1 sampai sekarang masih seperti itu ya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi semula negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tentu pemeluknya itu maksudnya pemeluk Islam ya. Berarti tidak memaksa yang non-muslim untuk jaga syariat Islam. Tetapi dianggap itu, jadi dalam tanda diprotes lah oleh wakil dari Indonesia Timur, itu baru sehari merdeka ya. Berarti tanggal 18 Agustus, lalu dicoret, gantinya adalah yang sampai sekarang masih tercantum, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu bagian dari mensyukuri. Tetapi kalau kita lihat secara nilai-nilai normatif itu malah lebih jauh lagi tercermin di alinea kedua, ketiga, dan keempat pembukaan ya, atau mukadimah atau preambul. Kan itu yang memang dalam terbitan dianggap sakral oleh para founding fathers, nggak boleh diganti-ganti. Alinea kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang alinea kedua itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya gitu. Jadi memang di 3 alinea 2, 3, 4 itu tercermin semua visi dan misi NKRI lah, termasuk rumusan Pancasila ya. Itu tergantung nanti di alinea keempat kan. Jadi tentu saja bagian dari mensyukuri kemerdekaan itu ya berarti seharusnya kita semua bangsa Indonesia serius berusaha mewujudkan visi dan misi negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum secara normatif di alinea 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kalau pasal-pasal itu bisa diamandemen ya sebetulnya, walaupun tentu ada kritik untuk yang amandemen 4 kali tahun 99 sampai 2004 itu dianggap banyak penyimpangan gitu, malah justru menuju liberalisme. Tapi terlepas dari itu perubahan pasal itu dimungkinkan, tapi kalau perubahan katakan wasiat dari para bapak pendiri bangsa, alinea 1, 2, 3, 4 dari mukadimah atau preambul itu tidak boleh diubah-ubah. Jadi itu nilai yang visi never ending goals yang tidak boleh diubah-ubah, benar-benar itu wasiat ya. Dan itu kalau direnungkan itu semua butirnya itu ringkasan dari ajaran Islam. Tidak ada satu kalimat pun atau satu norma atau nilai pun yang menyimpang dari Islam. Di alinea 2, 3, dan 4. Termasuk alinea ke-1 ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Jadi 4 alinea pembukaan itu dapat dikatakan semacam wasiat para pendiri bangsa ya. Kalau kita sepakat 9 orang itu sebagai founding fathers, 4 orang kiai, 4 orang cendekiawan muslim, 1 orang Kristen yang Mr. Amar, 1 orang Nasrani Mr. Amaras, maka 9 orang itu mewasiatkan jangan, tidak boleh diubah itu 4 alinea pembukaan atau mukadimah atau preambul undang-undang. Berarti itu harus diwujudkan sebelum melihat ke pasal-pasal, baik sebelum amandemen maupun setelah di amandemen. Nah, ini jadi harusnya itu jadi pegangan ya. Jadi pegangan betul untuk memperjuangkan ya. Tentu saja dari kita kaum muslimin itu norma-norma dasarnya, tetapi secara teori bernegara dalam perspektif Islam kita mengenal teori makosid ya, maksud itu bahasa Indonesia tujuan atau maksud, makosid syariah
Nah, maksud syariah itu dirumuskan oleh para ulama dalam 5 butir ya. Nah, 5 butir itu sejajar dengan atau pernyataan lain lah kalau dibandingkan dengan mukadimah atau pembukaan Undang-Undang 45 ya. Dan karena urutannya bisa agak berbeda, tapi kita lihat saja. Yang pertama itu menjaga atau melindungi agama. Dalam hal ini maksudnya terutama kebebasan beragama ya. Dalam agama apapun yang diakui di Indonesia, jadi tidak boleh dipaksa berganti agama. Dan dari sisi Islam, Islam itu betul. Memasuki Islam tidak boleh dipaksa memang. Ungkapan ayat Quran di surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, itu jelas. Jadi tidak ada paksaan memasuki agama. La ikraha fiddin. Jadi kalau masuk Islam itu standarnya selalu kita tanya dalam pernyataan atau proklamasi dan 2 kalimat syahadat itu saya tanya, apakah Anda ini di bawah tekanan, ada yang membujuk, merayu, memaksa? Enggak, atas kemauan sendiri. Jadi sebelum kita bimbing mengucapkan syahadatain itu setiap mu'alaf yang masuk Islam itu harus atas dasar kerelaan atau kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan. Kalau dipaksa calon mertua lah, dipaksa institusi apapun itu tidak sah sebetulnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini resiprok, agama lain juga sama ya, maksudnya orang masuk Hindu atau Buddha atau Katolik atau Protestan, kalau dipaksa itu tidak elok lah, tidak elok ya. Jadi menjaga, melindungi agama dalam ini kemerdekaan beragama ya. Nah, yang kedua, dari sisi Islam sebetulnya kita termasuk melindungi kemurnian agama Islam. Tidak boleh ditambah-tambahi, diubah-ubah, tidak boleh memasukkan bid'ah ya. Nah, kemudian yang kedua, menjaga atau melindungi diri ya, nafs ya. Nafs itu diri atau boleh disebut jiwa atau ya kehormatan diri lah. Jadi setiap nafs itu betul-betul terhormat, harus dijaga, dilindungi setiap pribadi itu. Sampai analoginya itu ada di surat Al-Maidah atau simbol di Al-Maidah ayat 32 ya. Yang intinya Al-Maidah 32 itu kalau kita memberi kehidupan atau menghidupkan atau memberi kehidupan pada seseorang, satu orang saja, itu seperti menghidupkan atau memberi kehidupan seluruh umat manusia. Ini betapa berharganya kehormatan seorang manusia, seorang pribadi. Lalu sebaliknya juga sama. Kalau kita membunuh seseorang ya, tentu tanpa alasan yang hak ya. Kalau alasan yang hak itu ya dalam peperangan yang hak dan batil misalnya. Tapi kalau membunuh tanpa alasan itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Ya. Itu menunjukkan betapa besarnya dosa seorang pembunuh ya. Al-Kabair, kabair itu dari membunuh itu apapun alasannya kecuali alasan yang hak ya, itu dosanya teramat sangat besar ya, tergolong al-kabair ya. Sampai digambarkan seolah-olah membunuh seluruh. Sebaliknya memberi lapangan pekerjaan atau kehidupan pada satu orang seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Nah, yang ketiga itu menjaga atau melindungi akal ya. Akal sehat karunia Allah itu ya, di Quran biasanya di dalam ungkapan pertanyaan mana, afala ta'qilun atau in kuntum ta'qilun gitu, afala tatafakkarun gitu ya. Jadi uh, uh, itu bagaimana Islam itu betul-betul menghargai akal sehat manusia. Kalian itu karunia Allah ya. Manusia yang diberi akal sehat yang harus dihargai, dilindungi. Dan yang keempat itu menjaga keturunan ya. Nasl itu keturunan. Artinya keturunan itu harus dihormati, dijaga, dilindungi. Makanya lalu kalau yang metodologi keluarga berencana ya, yang vasektomi dan tubektomi permanen itu diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Vasektomi dan apapun alasan yang permanen ya, vasektomi maupun tubektomi permanen, karena dengan begitu menutup, berarti nggak boleh punya
keturunan atau anak itu diharamkan. Yang boleh yang tidak permanen ya, baik vasektomi untuk berarti nanti bisa dibuka lagi salurannya untuk kalau ingin punya anak ya. Sudah punya anak dua, nggak ingin yang ketiga, tapi suatu ketika ingin yang ketiga karena tidak permanen ya, itu bisa diaktifkan kembali ya. Jadi menjaga keturunan. Kemudian terakhir menjaga melindungi harta. Ini juga makosid syariah karena melindungi harta itu termasuk kehormatan. Harta yang halal ya. Seseorang individu yang pribadi yang bekerja keras dengan penghasilan yang halal, makanannya halalan thayyiban, itu harus dilindungi. Sampai kalau dibegal atau dirampok, lalu dia wafat, itu terhitung mati syahid ya. Mempertahankan harta. Bukan karena nilai besar kecilnya, tapi pokoknya harta itu halal, lalu mempertahankan, lalu wafat dalam mempertahankan harta, sementara perampoknya atau pembegalnya tuh itu terancam masuk ke neraka nanti. Jadi itu batil mutlak dengan hak mutlak. Yang hak mutlak itu jadi mempertahankan harta yang diperoleh dengan cara yang halal itu termasuk jihad. Bahkan kalau wafat mati syahid itu. Jadi kalau ada sebetulnya ya kalau ada apa sering harta atau nyawa itu sebetulnya harta, bukan berarti kita tidak sayang nyawa ya, tetapi kalau harta dipertahankan lalu nyawanya hilang itu takdir qadarullah gitu, itu masuk surga langsung, mati syahid ya, mempertahankan harta itu hadisnya sahih ya. Jadi itu tujuan dari atau perumusan teori 5 maqasid syariah ya. Tetapi kalau lebih umum lagi, barangkali kembali ke pasal 29 ayat 1, yang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yang semula rumusan dari sisi umat Islam itu negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu sebetulnya sebanyak tuntutan pada kita umat Islam ya, tuntutan sekaligus tuntunan ya. Kita dituntut tuh. Kalau betul kita mencintai Allah dan Rasulnya, ya akan memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Begitu juga tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu kita harus memperjuangkan syariat Islam. Namanya legislasi ya, legislasi syariat Islam atau sering disebut taknin ya, dari kata konun ya. Konun itu undang-undang, taknin ya, taknin. Jadi legislasi syariat Islam. Jadi setiap ayat Quran maupun hadis yang terkait dengan kehidupan publik ya harus kita perjuangkan jadi undang-undang atau jadi perundang-undangan ya. Itu namanya legislasi syariat Islam ya. Tentu saja itu bertahap ya. Jadi tabarut bertahap, nggak bisa seketika ya. Nggak bisa kayak simsalabim dalam semalam, enggak, bisa bertahun-tahun malah. Memperjuangkan undang-undang pengelolaan zakat, undang-undang penyelenggaraan haji, undang-undang perlindungan konsumen, lalu yang terakhir mungkin undang-undang jaminan produk halal ya, JPA, itu bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Perlu pakar-pakar yang terkait ya, jadi tidak ujuk-ujuk jadi begitu. Baik itu di badan legislasi DPR maupun di persidangan komisi-komisi, persidangan fraksi-fraksi sampai pleno sampai goal, lalu disepakati oleh pleno DPR, lalu nunggu presiden tanda tangan, itu perjuangan bertahun-tahun ya. Tidak serta merta, jadi butuh peran serta kita semua umat Islam. Tentu bisa melalui partai-partai politik, melalui ormas, melalui kelompok-kelompok cendekiawan kampus, melalui para pejuang-pejuang syariat Islam. Ya. Jadi ini satu keniscayaan kalau kita ingin mensyukuri kemerdekaan. Nah, sementara tolak ukur juga penting ya. Bagaimana kita mengukur ada kemajuan? Enggak. Butuh tolak ukur baik kualitatif maupun kuantitatif. Kalau tidak ada tolak ukur, bagaimana kita bisa mengatakan ada kemajuan? Itu tergantung tujuan apa peralatan atau tools yang untuk mengukur macam-macam.
Saya sebutkan beberapa cara saja, misalnya ada yang disebut misalnya ya, eh, indeks negara gagal. Ini dari lembaga Fund for Peace, jadi lembaga pendanaan untuk perdamaian ya, indeks negara gagal. Itu nanti ada 4 indikator sosial, 2 indikator ekonomi, 6 indikator politik. Ini untuk mengukur negara itu menuju jurang kegagalan atau malah sukses. Jadi ada caranya lah, indikatornya itu berarti ada 12, 4 sosial, 2 ekonomi, 6 politik. Itu salah satu cara misalnya. Kemudian bisa juga misalnya dengan indeks yang lain. Bisa indeks pembangunan manusia ya, Human Development Index, bisa indeks Gini, atau rasio Gini ya, dan ini banyak cara. Tapi barangkali kalau saat ini yang relevan itu apa yang disebut 17 goals, uh, Sustainable Development Goals ya. Jadi 17 sasaran dari pembangunan berkelanjutan ya. Sustainable Sustainable Development Goals ya. 17 yang dirumuskan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa setelah melalui berbagai pertemuan seluruh anggota PBB, itu dirumuskan sebenarnya sudah 11 tahun yang lalu, tahun 2015 ya. Tapi itu disebutnya targetnya sebetulnya 2030, 15 tahun ya. Dari 2015 ke 2015 untuk 17 sasaran pembangunan berkelanjutannya. Terus dibagi lagi menjadi 169 target. Jadi 17 goals atau sasaran lalu dijabarkan menjadi 169 target ya. Nanti kita bisa lihat 17 goals itu, kalau kita lihat dari ajaran Islam sebetulnya itu sejajar, kecuali ada 3 atau 4 yang hemat saya perlu pelurusan lebih tajam gitu ya. Tapi sejajar, nggak ada yang bertentangan dengan Islam secara langsung. Kalaupun untuk bukan dikoreksi ya, disempurnakan, itu hemat saya memang ada, terutama rumusannya maupun nanti penjabarannya ya. Nah, kita lihat ya dari 17 goals itu, SDGs ya, SDGs itu Sustainable Development Goals tadi, 17 sasaran yang dirumuskan. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kita lihat dua-duanya. Pertama, no poverty, tanpa kemiskinan, ya jelas itu Islam. Yang kedua, zero hunger, tanpa kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Yang ketiga, good health and well-being, itu kehidupan sehat dan sejahtera ya. Ajaran Islam juga ya. Yang keempat, quality education ya, lalu ditambahkan pendidikan berkualitas. Dalam hal Islam, kalau saya pribadi itu merumuskan lebih tajam pendidikan berkualitas dan beradab. Kualitas iya, tapi harus ada rumusan beradab ya, beradab ya. Jadi penajaman saja. Dan yang kelima, gender equality. Kalau diterjemahkan itu kesetaraan ya, kesetaraan gender equality. Tapi dari sisi Islam, pada hemat saya lebih tepat keadilan ya, keadilan gender. Jadi bukan kesetaraan gender ya. Artinya laki-laki nggak boleh dipaksa harus melahirkan, gimana cara itu keadilan ya. Yang melahirkan banyak wanita yang ada punya kandungan, punya rahim ya. Jadi keadilan gender. Dan ini bukan kesetaraan ya, keadilan gender. Keenam, clean water and sanitation, air bersih dan sanitasi yang layak. Ketujuh, affordable and clean energy, energi bersih dan terjangkau ya, energi harus bersih ya, terjangkau, tidak mengotori lingkungan. Dan kedelapan, decent work and economic growth. Ini kalau diterjemahkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ya, pekerjaan harus layak lah, jangan sampai menghina kemanusiaan. Layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industry, innovation and infrastructure. Industri, inovasi dan infrastruktur. Yang ke-10 itu reduce inequalities. Jadi berkurangnya kesenjangan. Jadi berkurangnya kesenjangan. Kalau ada kesenjangan, ya, indeks gininya rawan, ya, maka harus dikurangi kesenjangan. Reduce inequalities. Kemudian ke-11, sustainable cities and communities. Kota dan pemukiman berkelanjutan. Ya, kota yang bersih, layak hidup. 12 itu
responsible consumption and production. Jadi kalau diterjemahkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah ini dalam Islam itu ada yang istilah lebih pas ya, yaitu konsumsi dan produksi halalan thayyiban. Jadi kalau mau 12 itu dikoreksi, dipertajam, bukan sekedar responsibel ya, yang bertanggung jawab, tetapi konsumsi dan produksi halalan thayyiban. Dalam Islam itu konsumsi dan produksi harus halalan thayyiban. Kemudian 13 climate action ya, penanganan perubahan iklim ya. 14 life below water, ekosistem lautan, dan life on land, ekosistem daratan. 15 yang 16 peace, justice, and strong institution, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini ajaran Islam juga, perdamaian, ya, keadilan. Terakhir itu kemitraannya, partnership for the goals ya. Artinya mencapai 16 itu nggak mungkin sendiri. Semua negara, semua warga, ormas, partai harus bekerja sama ya. Partnership for the goals, kemitraan untuk mencapai tujuannya. Baik, jadi itu ini tolak ukur yang bagus sebetulnya ya. Apalagi melalui perjuangan panjang, negara muslim juga terlibat semua ya. Tinggal itu tadi istilah kayak konsumsi produk halalan thayyiban ya. Bertanggung jawab itu tidak cukup ya. Dalam pandangan Islam, responsible nggak cukup. Harus ada ketegasan halalan thayyiban. Tapi pada dasarnya di luar penyempurnaan 3 atau 4 tadi, 17 ini selaras dengan ajaran Islam ya. Jadi bisa jadi tolak ukur mensyukuri kemerdekaan gitu ya. Ya barangkali itu ini masih waktunya 38 menit lagi, tapi pada hemat saya itu tadi ya. Jadi harus sungguh-sungguh ya. Dari periode ke periode itu semua harus merujuk ya. Sehingga ada tolak ukur yang jelas gitu. Sehingga ya setiap kabinet, setiap pemimpin negara, presiden misalnya itu bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau ada kemunduran ya di akhirat jelas pertanggungjawabannya. Dari tolak ukur 17 sasaran pembangunan berkelanjutan maupun dari 5 makosid tadi, kalau ada kemunduran ya jelas kita bisa tuntut nanti di akhirat ya, presiden dan kabinetnya itu. Kalau ada kemunduran mencolok apalagi 2 kali periode malah mundur gak karuan gitu, 10 tahun pemerintahan, nah itu nanti kita bisa tuntut ya. Di dunia mungkin gak tuntas, di akhirat kita tuntut. Kalau ada presiden dan kabinetnya malah menyebabkan kemunduran, kita akan tuntut di pengadilan akhirat nanti ya. Kita akan tuntut ya. Itu hak kita sebagai rakyat ya, kita tuntut ya. Kita bisa menjadi saksi yang memberatkan di pengadilan akhirat di padang mahsyar. Jadi kita harus jadi pengamat yang proaktif. Caranya melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Tentu dengan cara yang bertanggung jawab ya. Bukan provokasi, bukan menghasut, bukan bully ya, membuli bukan. Kalau kita ngeritik itu kritik yang konstruktif. Sebagai warga negara kita berhak. Tentu caranya juga harus sopan ya. Islam mengajarkan begitu. Saya selalu menekankan sampai Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam saja, beliau berdua diperintahkan berdakwah pada Fir'aun Ramses kedua, itu kata-kata perintah Allah itu dakwahilah, sampaikan kaulan layinan, itu kata-kata yang lemah lembut. Bayangkan pada Fir'aun Ramses kedua yang menuhankan diri, mengklaim dirinya Tuhan, penguasa alam semesta pun, yang sangat tiranik dan otoriter, itu tetap nggak boleh memaki-maki, nggak boleh dengan kata-kata kotor. Dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah kaulan layinan, itu kata-kata yang atau ujaran yang lemah lembut. Ya pada Fir'aun Ramses kedua itu harus lemah lembut. Jadi sedolim apapun presiden wapres, sedungu apapun wapres itu misalnya tetap harus lemah lembut, nggak boleh kita memaki-maki atau mengumpat ya. Harus dengan kata-kata yang lemah lembutnya. Nah itu bisa dengan surat, bisa dengan penyampaian empat mata, bisa kalau ada kotak pos khusus, tapi pokoknya kata-katanya lemah lembut, tapi mengingatkan to the point. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang kemungkaran. Ya. Dengan kata-kata yang lemah lembut, yang sopan ya, yang sopan. Nah ini tentu tidak mudah ya, tapi dulu bisa dilakukan terhadap Pak Harto itu dulu. Buya Hamka misalnya, Kiai As Samsul Arifin, atau ketua MUI yang lain,
Kiai Haji Ezat Mutakin, Geng Jainal Mutakin itu bisa. Maksudnya amar ma'ruf atau nahi mungkar tapi dengan lemah lembut ketemu langsung Pak Harto bisa menyampaikan. Tidak diubar kok khalayak ramai memaki-maki, enggak. Jadi saya ambil contoh prakteknya bisa amar termasuk nahi mungkar ya dengan cara yang sopan ya. Itu bisa Buya Hamka kayak As'atul kayak Izzat Mutakin. Baik, ini tinggal 4 menit lagi ya. Saya rasa itu butir-butir yang ingin saya sampaikan ya. Tentu ya peran serta kita untuk mensyukuri kemerdekaan setiap warga negara, apalagi yang muslim ya, wajib itu. Kita ya fardu kifayah, fardu ain, bukan hanya fardu kifayah, fardu ain. Semampu kita masing-masing untuk mensyukuri kemerdekaan ini bersama-sama secara kolektif. Baik, ini tinggal 4 menit lagi. Kalau tidak ada ya berarti saya ulangi lagi. Jadi ini nanti 17 Agustus itu peringatan kemerdekaan yang ke-81. Kalau kemarin 9 Ramadan itu yang ke-83 ya. Jadi 83 tahun merdeka dalam hitungan Komariah atau Hijriah, atau 81 tahun kemerdekaan dalam hitungan Syamsiah atau Masehi. Masehi itu Miladiyah ya. Baik, saya rasa itu 3 menit lagi. Jadi rupanya tidak ada juga di ruang chat, tidak ada yang ini SMS juga ke studio tidak ada juga. Jadi baik. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat kiranya sebagai tafakur ya, kontemplasi sekaligus reminder ya, terutama penekanan bahwa dalam hitungan Hijriah itu malah sudah 83 tahun kita merdeka. 9 Ramadan 1364 ke 9 Ramadan 1447 ya. Baik, begitulah sahabat Kelet. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai renungan sekaligus dorongan motivasi kepada kita untuk ikut serta memakmurkan bangsa dan negara, mensejahterakan, memerdekakan, mensyukuri kemerdekaan ini. Baik, kita tutup dengan saling mendoakan. Tentu salah satu sunnah Rasul itu dengan baca surat Wal Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi?